Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan supaya kita tetap bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dengan baik dan dalam keadaan tetap semangat ya. Oke teman-teman, nah sini kita sudah masuki materi yang kelima pada mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran, yaitu tentang keterampilan dasar mengajar matematika. Nah, ini adalah beberapa keterampilan dasar yang harusnya yang diharapkan dimiliki oleh seorang tenaga pendidik, khususnya guru matematika. Jadi nantinya di sini kita akan membahas beberapa keterampilan-keterampilan yang harusnya dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk guru matematika ya, tapi semua guru. Nah, ini kita bahasnya khusus yang guru matematika. Kira-kira keterampilan apa saja nanti yang harus dimiliki. Next akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelumnya di sini sebelum masuk ke materi ada beberapa pertanyaan diagnostik non kognitif ya. Yang pertama di sini ada apa motivasi Anda dalam mengajarkan matematika? Nah, kenapa Anda memilih jurusan matematika, khususnya jurusan prodi pendidikan matematika, program studi pendidikan matematika, yang notabene nantinya harusnya salah satu outputnya Anda diharapkan bisa menjadi seorang pendidik matematika yang profesional. Nah, apa tuh motivasi Anda dalam mengajarkan matematika, dalam memilih jurusan matematika? Yang kedua, tuliskan tiga harapan Anda sebagai pengajar matematika nantinya ya. Kira-kira Anda akan menjadi guru yang seperti apa? Anda menginginkan matematika akan seperti apa? Anda menginginkan peserta didik Anda seperti seperti apa? Nah, itu contohnya. Lalu yang ketiga, diskusikan dalam kelompok kecil tentang tantangan mengajar matematika di kelas. Ya. Next, ada juga pertanyaan diagnostik kognitif di sini. Sebutkan keterampilan dasar mengajar yang Anda ketahui. Apa ya kira-kira? Sudah pernah mempelajari itu apa belum? Yang kedua, berikan contoh praktik pengajaran yang sudah Anda terapkan. Terus yang ketiga, jelaskan bagaimana pertanyaan yang efektif dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam matematika. Nah, diharapkan nanti setelah Anda belajar materi ini, Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Dan sini ada ice breaking. Kalau biasanya saya suruh Anda membuat mind mapping, nah ini ada ice breaking, Anda bisa menjawab cepat ya. Jadi ada pertanyaan nih, saya adalah suatu bilangan ganjil. Jika saya dikalikan dengan 3 dan hasilnya ditambah 4, maka hasil akhirnya adalah 25. Berapakah jawaban saya? Next, silakan Anda jawab, silakan Anda hitung sendiri. Berapa detik Anda bisa menjawab pertanyaan ini ya. Oke. Nah, seperti biasa, di sini ada tujuan pembelajaran dan subjek PMK yang diharapkan dari materi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran, mahasiswa diharapkan menguasai keterampilan dasar mengajar matematika secara efektif. Jadi, ada beberapa keterampilan dasar mengajar matematika nantinya diharapkan Anda semua bisa menguasai tersebut dengan efektif. Sedangkan subjek PMK, kalau di buku referensi itu ada 8 subjek PMK ya, yang saya simpulkan di sini, saya jadikan dua subjek PMK. Yang pertama, bahwa setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan bisa, yang pertama diharapkan mampu menjelaskan keterampilan bertanya, memberi penguatan, dan mengadakan variasi. Lalu yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan apa itu keterampilan menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi, serta mengelola kelas. Ya, jadi hal-hal tersebut adalah beberapa contoh keterampilan belajar mengajar matematika. Lalu ada pemahaman bermakna di sini. Yang pertama, apa arti penting mempelajari keterampilan dasar mengajar matematika? Penting nggak sih nantinya keterampilan-keterampilan yang akan saya jelaskan di sini untuk dimiliki seorang tenaga pendidik? Penting atau tidak ya? Atau hanya sebagai sebagai apa ya? Eh, ya ya nggak terlalu penting maksudnya. Lalu yang kedua, apa manfaat menguasai keterampilan dasar mengajar? Nah, nantinya diharapkan setelah ada mempelajari materi ini, diharapkan bahwa pertanyaan pada pemahaman bermakna ini bisa terjawab ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi,
terkait dengan keterampilan dasar mengajar matematika, ada beberapa keterampilan yang harusnya dimiliki oleh seorang tenaga pendidik, khususnya guru matematika. Paling tidak ada 8 keterampilan dasar ya. Yang pertama itu keterampilan bertanya. Eh, Jadi bertanya itu adalah suatu keterampilan. Jadi seorang guru itu dalam menanyakan sesuatu tuh nggak sembarangan ya. Kenapa keterampilan bertanya ini harus dimiliki oleh seorang guru? Karena melalui pertanyaan, guru dapat membimbing siswa untuk berpikir kritis, mengeksplorasi konsep, dan menemukan solusi terhadap permasalahan. Jadi sering kan kita mendengar guru kita atau dosen kita ketika di kelas memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Seperti yang saya tadi ada yang namanya pertanyaan diagnostik kognitif dan non kognitif ya. Itu tujuannya untuk apa? Itu sebagai pertanyaan pemantik, membangkitkan semangat Anda, membangkitkan motivasi Anda untuk mengikuti pembelajaran hari ini, untuk membangkitkan apa namanya pengetahuan awal Anda. Misalkan pertanyaan tadi apa yang Anda ketahui tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, sehingga membuat siswa itu berpikir. Sama ketika Anda misalkan Anda mengajarkan materi apa? Katakanlah matriks ya. Eh, Anda menanyakan apa sih yang Anda ketahui tentang matriks, terus Anda memberikan contoh-contoh matriks ya. Ini masuk matriks gak? Yang contoh ini masuk matriks gak? Nah, sesuaikan dengan konsep matriksnya. Supaya apa? Supaya siswa itu berpikir. Jadi siswanya itu mulai berpikir, berpikir kritis. Jadi kalau ada siswa sudah mulai sering diberikan pertanyaan seperti itu, siswa akan terbiasa berpikir kritis. Jadi siswa misalkan, ini masuk matriks gak? Maka siswa akan menjawab, masuk. Ya, masuk contoh matriks. Lalu ada contoh yang bukan matriks, Anda tanyakan, ini masuk contoh matriks gak? Nah, kalau siswa sudah, misalkan sudah paham, maka dia akan menjawab, bukan Pak, bukan Bu, alasannya apa? Maka mereka bisa akan menjelaskan dengan pendapat mereka ya. Selain itu juga supaya siswa bisa mengeksplorasi konsep ketika guru pintar memberikan pertanyaan, makanya dalam memberikan pertanyaan tuh nggak sembarangan ya, nggak pertanyaan yang bercanda-bercanda aja, tapi pertanyaan yang bermakna. Sehingga dari pertanyaan guru, siswa itu bisa mengeksplorasi konsepnya, bisa mengeksplorasi pemahamannya sendiri. Mereka bisa berpikir dengan baik terkait dengan mencari jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh guru ya. Di sini ada beberapa tujuan pertanyaan atau tujuan bertanya. Yang pertama membangkitkan minat dan motivasi. Sama seperti yang tadi ya, pertanyaan diagnostik kognitif dan non kognitif yang saya sampaikan itu adalah untuk meningkatkan atau membangkitkan minat dan motivasi Anda untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Yang kedua untuk mengukur pemahaman siswa. Misalkan nih, ketika kita sudah mempelajari materi, mengajarkan materi perkalian katakanlah. Lalu Anda memberikan soal singkat nih. Ayo siapa yang bisa menjawab 2 kali 3 dikali 5 kali 10 misalkan. Siswanya kan tek. Nah, kalau yang paham maka mereka akan mengajukan jempol, akan menjawab. Nah, dari situ kita bisa mengukur pemahaman siswa kita. Ya. Terus yang ketiga untuk mendorong berpikir kritis seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Terus yang keempat adalah melatih kemampuan komunikasi. Nah, dari seringnya kita menanyakan kepada siswa, baik menanyakan secara random atau ditunjuk langsung ya, atau bertanya secara umum. Nah, itu melatih kemampuan komunikasi siswa dengan cara melihat jawaban dia ya. Ketika siswa sudah sering diberikan pertanyaan, mereka rebutan untuk menjawab, maka keterampilan komunikasi mereka akan terasah. Sering menjawab, maka semakin sering menjawab, maka kemampuan komunikasi siswa akan semakin terasah. Terus yang terakhir yaitu tujuannya adalah untuk membangun diskusi di kelas. Ini jelas ya, jadi ketika kita memunculkan suatu permasalahan, memunculkan suatu pertanyaan di kelas, yang sekira apalagi hal itu tidak umum ya, siswa masih berpikir keras untuk menyelesaikan pertanyaan itu, untuk menjawab pertanyaan itu, maka itu bisa membangun diskusi di kelas. Misalkan kita ya sudah silakan dibentuk kelompok, kita diskusikan ini segala macam ya. Nah, itu adalah pertanyaan pemantik yang membangkitkan gairah motivasi siswa untuk mempelajari materi yang kita sampaikan. Di sini ada beberapa jenis pertanyaan ya, jenis-jenis pertanyaan dalam pembelajaran matematika.
Yang pertama adalah pertanyaan konvergen. Pertanyaan konvergen ini contoh maksudnya adalah pertanyaan yang memiliki jawaban yang spesifik dan biasanya berfokus pada fakta atau langkah-langkah tertentu. Contohnya, berapa dari berapa hasil dari 5 kali 3 gitu, berapa hasil dari 5 pangkat 2 dan segala macam. Terus apa rumus dua segitiga misalkan, terus apa rumus Pitagoras. Nah, itu namanya pertanyaan konvergen yang memiliki jawaban yang spesifik. Terus ada lagi yang konvergen. Konvergen ini menyatu ya, jadi pertanyaannya satu gitu ya. Terus ada yang pertanyaan divergen. Pertanyaan divergen itu apa? Yaitu untuk mendorong siswa memberikan jawaban yang lebih beragam. Kalau tadi konvergen satu macam jawabannya, kalau divergen ini pertanyaannya, sorry, jawabannya bisa beragam ya. Jadi bisa memicu kreativitas siswa. Contoh pertanyaannya ini, misalkan bagaimana cara untuk menyelesaikan, bagaimana adakah acara lain untuk menyelesaikan pertanyaan ini atau menyelesaikan soal ini. Nah, itu adalah contoh pertanyaan divergen. Atau misalkan kita memberikan contoh soal ada namanya soal open ended ya. Jadi ada soal open ended yaitu soal yang bisa diselesaikan dengan berbagai macam cara. Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan divergen. Lalu ada yang namanya juga pertanyaan reflektif yaitu yang bertujuan untuk meminta siswa mengevaluasi pemikiran mereka sendiri. Contohnya seperti ini. Apa yang akan terjadi jika eh, bilangan pada atau angka pada soal ini dirubah? Nah, jadi mereka akan mikir. Nah, misalkan kita memberikan soal nih ya, yang berupa bilangan operasi lah ya, operasi bilangan dan segala macamnya. Misal guru menambahkan pertanyaan seperti ini. Kalau misalkan angka ini atau bilangan ini dirubah demikian, maka hasilnya akan seperti apa? Nah, itu maka siswa akan berpikir reflektif ya. Terus contoh lain misalkan, kenapa kamu kok milih metode ini? Nah, itu mereka akan menjelaskan alasannya. Selanjutnya ada yang namanya pertanyaan probing atau penggalian, yaitu digunakan untuk menggali jawaban lebih dalam. Contohnya misalkan, apa alasan kamu memilih jawaban tersebut? Misalkan, kenapa kamu kok pilih cara ini gitu? Atau bisa nggak kamu jelaskan langkah-langkahnya dalam menyelesaikan ini? Nah, maka itu adalah pertanyaan untuk menggali keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Lalu yang terakhir ada yang namanya pertanyaan hipotesis ya. Pertanyaan hipotesis ini memberikan skenario untuk mendorong siswa berpikir di luar kotak ya. Contohnya misalkan nih, apa yang terjadi jika kita menghilangkan satu sisi segitiga? Nah, misalkan kita beri gambar segitiga, terus gurunya nanya, nah seandainya nih satu sisi segitiga kita hilangkan, segitiganya akan menjadi apa? Akan terbentuk apa? Nah, itu seperti itu namanya pertanyaan hipotesis dugaan ya. Atau jika nilai X bernilai negatif, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan ini? Nah, misalkan kita berikan suatu persamaan ya, ada persamaan ya, katakanlah persamaan linear. Misalkan nilai X-nya kita ganti, ini jadi seperti apa? Nah, itu adalah pertanyaan hipotesis. Lalu keterampilan, nah, di sini ada strategi bertanya yang efektif ya. Bagaimana supaya pertanyaan kita itu efektif? Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas. Pastikan pertanyaan dapat dipahami siswa dengan mudah. Jadi jangan menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh siswa. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa sehari-hari yang diketahui siswa. Terus yang kedua, berikan waktu berpikir. Jangan Anda bertanya terus harus jawab sekarang juga. Berikan waktu untuk siswa berpikir. Iya, kalau pertanyaannya mudah bisa langsung dijawab. Tapi kalau pertanyaannya agak sulit membutuhkan waktu untuk menjawab, maka Anda sebagai guru harus memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir. Jadi biarkan siswa memiliki waktu untuk merenungkan pertanyaan sebelum menjawab, supaya jawabnya juga nggak ngasal ya, asalnya plus aja nggak. Jadi kasih kesempatan siswa untuk berpikir begitu. Selanjutnya, libatkan semua siswa. Jadi, ajukan pertanyaan secara merata kepada seluruh siswa, bukan hanya yang aktif saja. Nah, jadi Anda di depan kelas bertanya secara umum, siapa yang bisa mengerjakan ini? Atau pertanyaan secara umum. Jadi, siswa itu bisa diberikan kesempatan yang sama. Jadi, nggak hanya yang aktif aja yang ditunjuk, tapi semua siswa, baik itu yang aktif, yang kurang aktif, ataupun yang tidak aktif sama sekali, bisa punya kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan Anda.
Terus yang keempat yaitu mendorong diskusi kelas. Nah, jadi biarkan siswa saling bertukar ide untuk menjawab pertanyaan. Misalkan Anda memberikan pertanyaan, ada siswa yang menjawab ya. Jangan langsung Anda ini benarkan. Anda berikan pertanyaan lain ya. Eh, apakah teman-temannya setuju dengan jawaban si Mbak ini atau si Mas ini gitu ya. Jadi Anda ini ya, gali supaya kelas itu aktif, supaya sama-sama memikirkan jawaban yang Anda berikan. Atau, oke, kalau pendapat Anda bagaimana? Nah, seperti itu kan. Nggak langsung membenarkan, nggak langsung menyalahkan, tapi bertanya tentang pendapat siswa lain supaya terbentuk diskusi kelas yang aktif gitu. Nah, lalu yang strategi yang kelima yaitu memberikan umpan balik yang positif. Maksudnya bagaimana? Jadi guru memberikan apresiasi kepada setiap usaha siswa dalam menjawab, meskipun jawabannya belum tepat. Jadi misalkan nih ada siswa yang jawab salah, Anda jangan langsung menyalahkan salah, kamu ini nggak belajar, kamu ini nggak tahu bodoh. Nah jangan, tapi berikan tanggapan yang positif. Jangan langsung menyalahkan. Oke, mungkin ada yang lain yang bisa menjawab. Nah nanti Anda bandingkan ini teman-temannya lebih setuju dengan jawaban siapa. Nah seperti ini ya. Jadi nggak langsung menyalahkan, tidak langsung mematikan mental siswa yang menjawab salah. Nah, Anda harus mencari perkataan-perkataan positif yang tetap bisa memotivasi siswa tersebut meskipun jawabannya salah, sehingga mereka tidak malu di kelas ya. Oke, selanjutnya keterampilan yang kedua yaitu keterampilan memberi penguatan. Salah satu strategi penting dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, mempertahankan perhatian, dan membangun suasana belajar yang positif ya. Jadi, eh, keterampilan memberi penguatan itu yaitu adalah apa ya, kita memberikan penguatan yang positif terhadap siswa seperti tadi, tidak langsung menyalahkan ya, kita memberikan reward, kita memberikan kata-kata positif yang menguatkan keterampilan siswa, yang menguatkan mental siswa, yang menguatkan pengetahuan siswa. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Itu meningkatkan motivasi, mempertahankan perhatian, dan membangun suasana belajar yang positif. Jadi kita tidak menggunakan kata-kata kasar, tidak menggunakan kata-kata yang negatif supaya apa? Supaya suasana pembelajarannya tetap baik, tetap berjalan positif. Siswa tetap termotivasi dengan baik. Siswa tidak merasa malu, tidak merasa minder ya. Lalu jenis-jenis penguatan apa saja yang dalam pembelajaran matematika? Yang pertama ada penguatan verbal. Penguatan verbal itu adalah bentuk pujian ya, pujian, pengakuan atau penghargaan yang disampaikan melalui kata-kata. Contohnya, misalkan ketika seorang siswa itu berhasil menjelaskan proses ya, bisa menyelesaikan suatu soal, maka maka guru bisa memuji dengan kata-kata. Verbal ini kan berupa kata-kata. Misalkan, wah bagus sekali Mbak, bagus sekali Mas. Ya, misalkan penjelasannya sangat bagus. Nah, presentasinya sangat baik. Misalkan ini itu segala macam. Jadi pilih kata-kata yang positif, penguatan yang positif. Selanjutnya ada penguatan nonverbal. Kalau tadi verbal berupa kata-kata, kalau nonverbal itu melibatkan gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan apresiasi. Misalkan nih, bisa angkat tangan, bisa tepuk tangan ya. Jadi misalkan siswa setelah selesai berhasil menjawab pertanyaan atau maju ke kelas, menyelesaikan soal, guru memberikan apresiasi berupa aplaus, yuk berikan tepuk tangan untuk temannya yang sudah berani maju ke depan menyelesaikan menjawab soal. Nah, itu adalah salah satu contoh penguatan nonverbal. Bisa juga dengan senyuman, tepuk tangan, ya, bisa dengan acungkan jempol. Nah, itu kalau siswa sudah diberikan penguatan itu, maka mereka semakin termotivasi, semakin semangat untuk belajar, ya. Selanjutnya ada yang namanya penguatan material atau penguatan kegiatan. Seperti pemberian hadiah atau penghargaan konkret seperti ya misalkan siswa yang berhasil dalam menjawab pertanyaan atau siswa yang berprestasi kita berikan hadiah berupa benda, misalkan bisa diberikan alat tulis kayak bisa permen, sertifikat dan lain-lain. Nah, biasanya guru tuh ada yang seperti itu ya. Jadi misalkan nih mau mengadakan kuis atau mengadakan game tuh, jadi supaya siswanya senang ya, sudah mengikuti game itu, maka yang menang diberikan hadiah berupa benda apapun itu ya. Itu namanya penguatan material. Lalu yang keempat adalah penguatan sebagai pendukung pembelajaran.
Jadi memberi penguatan bukan hanya sekadar apresiasi, tapi juga cara untuk mengarahkan siswa agar termotivasi mempelajari konsep-konsep matematika yang lebih kompleks ya. Karena penguatan yang tepat akan membantu siswa memahami bahwa usaha mereka benar-benar dihargai dan kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi penguatan ini sangat penting sekali dalam proses pembelajaran ya. Makanya saya katakan tadi siswa yang salah dalam menjawab, dalam menyelesaikan soal jangan langsung disalahkan, jangan langsung apa namanya, jangan langsung dihakimi ya dengan apalagi sampai menggunakan kata-kata negatif atau kata-kata kotor. "Oh, kamu ini bodoh, kamu ini nggak belajar." Jangan seperti itu. "Kamu ini nakal." Jangan. Tapi pilihlah kata-kata yang positif, yang tetap apa namanya ya, tetap menjaga privasi peserta didik tersebut, yang tetap menjaga semangat harga diri peserta didik tersebut. Jadi mereka tidak dipermalukan di depan teman-temannya, ya. Oke, selanjutnya keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam pembelajaran bertujuan untuk menjaga perhatian, meningkatkan motivasi, dan menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan efektif. Ya, variasi ini mengadakan, ya, namanya variasi ya, beraneka ragam ya. Jadi jenis-jenis variasi yang bisa dilakukan dalam pembelajaran matematika, yang pertama adalah variasi metode pembelajaran. Jadi dalam menyampaikan materi, dalam melaksanakan proses pembelajaran tidak hanya menggunakan satu metode saja, misalkan metode ceramah aja, nanti siswanya bosen ya, atau metode presentasi aja nanti siswanya juga capek, atau metode pemberian tugas aja capek dong siswanya. Jadi harus divariasi. Ada kalanya kita menggunakan metode ceramah, ada kalanya kita menggunakan metode diskusi, ada kalanya menggunakan presentasi, ada kalanya menggunakan game dan segala macamnya. Supaya kenapa? Supaya siswa tuh nggak bosen, nggak boring ya. Jadi tetap termotivasi dengan pembelajaran yang kita laksanakan. Yang kedua adalah variasi media pembelajaran. Nah, sebisa mungkin guru itu apa namanya lihai, apa namanya guru itu mampu dalam pemilihan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang digunakan bisa bervariasi ya, bisa yang bersifat konvensional atau berbasis IT dan media manipulatif. Jadi sebisa mungkin dalam penyampaian materi pembelajaran, terutama matematika, supaya siswa tetap tertarik untuk belajar matematika, sebisa mungkin kita gunakan media pembelajaran yang bervariasi. Ada kalanya kita bisa menggunakan video pembelajaran, ada kalanya kita juga bisa menggunakan aplikasi pembelajaran, ada kalanya kita bisa menggunakan game, ada kalanya bisa menggunakan media manipulatif, dan lain sebagainya ya. Lalu yang ketiga, adanya variasi interaksi. Apa ya? Variasi interaksi ini maksudnya interaksi antara siswa dan guru ya. Ada kalanya pembelajaran yang kita gunakan bisa lebih berpusat kepada siswa atau student center, atau ada kalanya materi tertentu kita lebih memilih teacher center, bisa digunakan ceramah dan lainnya, atau mix antara keduanya. Jadi nggak melulu berpusat pada siswa aja terus ya. Siswanya kan capek juga disuruh kerja terus, atau berpusat pada guru terus. Jadi siswanya kurang aktif dong ya. Jadi disesuaikan. Hari ini kita pakai student center, besoknya kita berlebih berpusat kepada guru dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Selanjutnya yaitu variasi suasana dan lokasi pembelajaran. Jadi sebisa mungkin misalkan nih kalau memungkinkan pembelajaran tidak hanya melulu bisa dilakukan di dalam kelas. Di luar kelas pun pembelajaran sangat mungkin dilakukan, maka nggak apa-apa dilakukan supaya apa? Supaya siswa nggak boring. Atau bisa juga siswa diajak ke perpus, bisa juga diajak ke lab gitu supaya nggak bosen di dalam kelas aja, mengganti suasana gitu ya. Lalu juga ada variasi dalam penyajian soal. Eh, Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai pada variasi dalam penyajian soal ya. Jadi maksudnya bagaimana?
Jadi sebagai seorang guru, kita dalam membuat soal harus bervariasi ya, bisa dari bentuknya, bisa dari tingkat kesulitannya. Misalkan soalnya jangan ya tingkat kesulitannya hanya gampang semua, jangan. Atau jangan yang sulit semua, tapi divariasi. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang hot atau sulit gitu ya. Lalu bisa juga dari bentuknya, jangan hanya uraian saja, jangan jangan hanya jawab singkat saja, atau jangan pilihan ganda saja, tapi digabung. Ada pilihan ganda, ada essay, ada jawab singkat gitu. Atau pertanyaannya, bentuk soalnya bisa divariasi, bisa bentuk teka-teki kayak atau apa. Nah, itu akan lebih menarik minat siswa ya. Tujuannya apa? Untuk dalam apa namanya? Dengan menguasai keterampilan mengadakan variasi, guru diharapkan bisa menciptakan suasana belajar yang lebih apa namanya? Dinamis ya. Jadi meningkatkan keterlibatan siswa dan membantu siswa dalam memahami konsep matematika dengan lebih baik ya. Karena variasi yang tepat tidak hanya membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, tetapi juga bisa membantu siswa mengembangkan pemahaman yang mendalam terhadap materi yang sedang diajarkan. Nah, itu adalah keterampilan mengadakan variasi ya. Selanjutnya, keterampilan yang keempat yaitu eh sorry. Oke, keterampilan yang keempat yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, ini ya, eh, keterampilan yang sangat harus dimiliki oleh semua guru, yaitu keterampilan menjelaskan. Ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi yang baik. Jangan sampai seorang guru itu tidak memiliki kemampuan komunikasi atau public speaking yang baik. Karena guru ini ya harus bisa ngomong. Ya, kalau nggak bisa ngomong, gimana kita mau menjelaskan materi kepada siswa? Ya. Penguasaan keterampilan menjelaskan oleh guru adalah kunci untuk menciptakan pembelajaran matematika yang efektif, menarik, dan bermakna bagi siswa. Jadi dalam menjelaskan itu kita terkait di sana ada ekspresinya, ada intonasinya, ada penekanannya ya. Jadi ngomongnya nggak datar aja. Jadi ekspresinya nggak datar aja, manyun aja, cemberut aja, atau senyum-senyum aja ya nggak gitu juga. Jadi dalam keterampilan menjelaskan itu ada berbagai aspek yang harus dikuasai oleh guru ya, terutama keterampilan berkomunikasi ya. Jadi dalam unsur kegiatan menjelaskan itu ada yang pertama yaitu kemampuan menyederhanakan konsep. Jadi konsep yang rumit jangan dibuat semakin rumit dengan penjelasan kita yang jelimet. Jadi pilihlah kata-kata atau kalimat yang lebih sederhana supaya konsep yang rumit itu bisa diterima dengan mudah oleh siswa dengan kita memilih kalimat atau kata-kata yang sederhana ya. Jadi konsep yang sudah susah, matematika yang sudah susah, terus kita memilih kata-kata yang sulit, jangan. Sebisa mungkin kita menyederhanakan konsep tersebut. Makanya ini ada guru harus terampil dalam memilih kata-kata atau kalimat-kalimat yang baik, yang sederhana untuk bisa disampaikan kepada siswa. Lalu yang kedua, adanya penggunaan analogi dan ilustrasi. Supaya apa? Supaya siswa lebih memahami ya dalam mempelajari matematika. Jadi nggak melulu ditampilkan rumus aja, tapi diberikan analogi atau analogi ini apa? Analogi ini adalah apa namanya? Percontohan suatu konsep dianalogikan dengan contoh-contoh yang relevan gitu ya, atau diberikan ilustrasi. Misalkan ilustrasi ini bisa berupa gambar, bisa berupa grafik, bisa berupa diagram dan sebagainya. Jadi dalam menjelaskan ini kita tidak perlu hanya menggunakan kata-kata aja, tapi diberikan ilustrasi supaya siswa itu lebih paham ya dengan apa yang kita jelaskan. Lalu yang ketiga, penggunaan bahasa yang jelas dan komunikatif ya. Apa namanya? Jadi bahasa yang dipilih itu adalah bahasa yang jelas, bukan bahasa yang ambigu dan komunikatif. Maksudnya apa ya? Supaya siswa itu merasa terlibat langsung, komunikatif ya. Bisa siswa itu merasa terlibat langsung dengan apa yang kita jelaskan. Siswa itu merasa apa ya? Merasa apa? Ditarik kepada penjelasan kita. eh ya, itu adalah bahasa yang komunikatif. Lalu yang keempat adalah penyusunan langkah-langkah yang sistematis. Maksudnya apa? Bahwa proses pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap tahap penjelasan mengarah kepada pemahaman yang lebih mendalam. Bahasanya nggak mencela-mencela ya, tapi sistematis, terstruktur sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan materi yang disampaikan.
Lalu di sini ada strategi menjelaskan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, pendekatan visual dengan memanfaatkan media. Jadi, ketika kita menjelaskan dibantu dengan penggunaan media yang berupa media visual, bisa juga audio visual. Nah, kenapa menekankan kepada visual? Karena kita sudah berbicara, didengarkan oleh siswa, dibantu dengan media yang berupa visual yang bisa dilihat. Nah, apa yang kita jelaskan bisa dilihat pada media yang ditampilkan, yang bisa dilihat oleh siswa. Supaya apa? Supaya membantu penyampaian materi kita kepada siswa. Supaya materi yang disampaikan bisa lebih mudah dipahami. Terus yang kedua, pendekatan eksploratif yang bisa digunakan ya. Jadi guru bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan pola atau solusi sendiri melalui bimbingan yang terarah. Lalu yang ketiga adalah teknik tanya jawab ya. Jadi dalam menjelaskan kita juga bisa menggunakan teknik tanya jawab supaya apa? Supaya siswa bisa terlibat langsung dengan apa yang kita jelaskan ya. Terus yang keberapa ini sudah keterampilan yang selanjutnya itu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, ini juga sangat penting ya untuk dimiliki oleh seorang guru. Nah, membuka pelajaran itu tujuannya apa? Yaitu untuk menarik perhatian siswa, memberikan motivasi dan mengarahkan fokus mereka pada tujuan pembelajaran. Makanya kenapa tadi di setiap pertemuan saya berikan yang namanya diagnostik kognitif sama non kognitif, ada juga pemahaman bermakna, ada juga ice breaking. Nah, itu adalah salah satu unsur dalam membuka pembelajaran. Saya memberikan salam ya, itu adalah salah satu unsur membuka pelajaran. Kalau guru sudah masuk kelas terus mukanya manyun, cemberut aja, nggak memberikan salam, tiba-tiba langsung ngasih tugas atau tiba-tiba langsung menjelaskan tanpa ada salam, tanpa ada apa namanya ya, tanpa ada mukadimah, tanpa ada pembukaan, maka siswa langsung kaget dong. Kok langsung materi loh, kok langsung tugas gitu. Males ya jadinya, bosen akhirnya. Akhirnya nggak suka sama guru tersebut ya. Nah, itu makanya tujuan dari membuka pembelajaran itu adalah memberikan motivasi ya, membangun motivasi siswa, membangun semangat siswa untuk mengikuti pembelajaran. Jadi siswa diarahkan supaya fokus untuk mempelajari materi yang akan kita sampaikan. Langkah-langkah dalam membuka pembelajaran yaitu yang pertama menarik perhatian siswa. Misalkan memberikan salam, menanyakan kabar, ya, memberikan kabar, memberikan ice breaking, memberikan pertanyaan diagnostik dan non diagnostik supaya apa? Supaya perhatian siswa berfokus kepada guru, ya. Lalu yang kedua bisa menghubungkan dengan pengetahuan awal. Misalkan nih sebelum kita mulai materi hari ini itu siswa diingatkan kembali dengan materi yang sudah yang sudah didapatkan di pertemuan sebelumnya. Oke, pada pertemuan misalkan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ini dan ini. Ada yang masih ingat nggak tentang ini dan ini? Nah, itu siswa kan mulai berpikir tuh mengingat-ingat kembali materi yang sebelumnya. Lalu Anda menjelaskan, nah, materi hari ini tuh masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bahas ini, nah seperti itulah ya. Selanjutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran. Seperti di setiap PPT saya, mesti saya tampilkan itu tujuan pembelajaran dan subjek PMK, supaya apa? Supaya siswa tahu bahwa kemampuan akhir apa yang harus mereka dapatkan, yang harus mereka punya ketika sudah mempelajari materi yang kita jelaskan pada pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya, selain itu, pada kegiatan membuka pembelajaran kita juga harus memberikan motivasi ya, memberikan motivasi kepada siswa. Jadi siswa diberikan semangat, diberikan motivasi, diberikan apa ya, kata-kata yang positif supaya siswa itu lebih bersemangat dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran kita. Selanjutnya yaitu keterampilan kalau tadi membuka pelajaran, ya sekarang juga menutup pelajaran. Jadi dalam setiap pertemuan, dalam ngajar kita nggak langsung materi selesai langsung keluar kelas gitu aja, nggak harus ada tata keramanya ya supaya pembelajaran kita lebih bermakna. Karena kenapa? Karena menutup pelajaran ini bertujuan untuk mereview materi, menyimpulkan pembelajaran dan memberikan tindak lanjut. Sama di setiap pertemuan di PPT saya selalu memberikan rangkuman, kesimpulan ya, lalu ada pertanyaan refleksif atau mereview materi ya, dan memberikan tindak lanjut. Langkah-langkah membuka pelajaran itu ya review materi utama. Jadi apa ya? Diingatkan kembali tadi siswa, oke, tadi kita sudah belajar ini, misalkan bisa melalui metode tanya jawab.
Misalkan ada yang masih ingat tadi yang saya jelaskan tentang definisi ini, nah misalkan, atau ada yang masih ingat rumusnya yang tadi apa, nah itu bisa seperti itu. Terus yang kedua yaitu bisa memberikan kesimpulan, rangkuman dari penjelasan materi pada pertemuan tersebut ya. Lalu ada evaluasi singkat. Ada evaluasi singkat ini bisa latihan soal, bisa siswa diberikan soal singkat. Nah, terus yang keempat yaitu menutup dengan motivasi positif ya. Siswa misalkan siswa diberikan pengetahuan bahwa tentang kebermanfaatan materi yang dipelajari hari ini, lalu diberikan motivasi misalkan jaga kesehatan, tetap semangat belajar, jangan lupa dikerjakan tugasnya dan segala macam. Nah, itu adalah beberapa contoh motivasi positif. Next, keterampilan yang selanjutnya itu keterampilan membimbing diskusi. Jadi, dalam membimbing diskusi itu juga diperlukan keterampilan khusus ya. Jadi, supaya apa? Supaya diskusinya berjalan dengan lancar, terarah, dan fokus ya. Jadi, dalam konteks pembelajaran matematika, pendekatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman konsep, tetapi juga melatih siswa untuk berpikir kritis dan logis. Manfaatnya apa? Yaitu seperti meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, membangun rasa tanggung jawab bersama, dan memperdalam pemahaman konsep melalui diskusi yang intensif. Jadi, seorang guru dalam membimbing suatu diskusi dalam proses pembelajaran itu sebenarnya butuh keterampilan ya, supaya apa? Supaya diskusinya bisa berjalan dengan lancar. Jadi nggak di kelas nggak hanya ramai aja, jadi diskusinya itu terarah, bahwa diskusi tersebut bisa benar-benar berjalan sesuai dengan harapan, bahwa diskusi yang dilakukan benar-benar membahas materi yang sedang diajarkan, bahwa diskusi yang dilakukan benar-benar bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan ya. Jadi ada komponen utama dalam membimbing diskusi di sini. Yang pertama adalah merancang aktivitas diskusi. Jadi diskusi itu dirancang dengan sebaik mungkin, gak asal-asalan. Asal bentuk kelompok, suruh diskusi ditinggal keluarnya, nggak gitu ya. Tapi diskusi itu dibimbing, benar-benar dijaga supaya ya diskusinya berjalan sesuai dengan harapan. Masalah yang diberikan benar-benar bisa terpecahkan bersama ya. Lalu yang kedua, membangun lingkungan diskusi yang positif. Maksudnya apa? Bahwa lingkungan diskusi yang positif, yang inklusif ya, dan mendukung sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Guru harus memastikan bahwa setiap anggota kelompok itu memiliki kesempatan yang sama dalam berbicara, dalam menyampaikan ide, menyampaikan pendapat, berkontribusi dalam diskusi. Jadi, eh, diskusi itu tidak hanya didominasi oleh siswa yang aktif saja, atau didominasi oleh kelompok yang aktif saja ya, sehingga kelompok atau siswa yang kurang aktif merasa semakin minder, semakin malas untuk menyampaikan pendapat atau ide-ide pokoknya ya. Jadi harus diberikan kesempatan yang sama. Terus yang ketiga, memberikan panduan yang jelas. Jadi guru itu harus bisa memberikan petunjuk yang jelas mengenai tujuan diskusi ya. Apa juga mengenai peran setiap anggota kelompok, lalu langkah-langkah ya, apa yang harus dilakukan dalam diskusi tersebut ya. Jadi misal harus jelas, misalkan kita akan mendiskusikan tentang permasalahan ini. Jadi kelompok ini tugasnya ini, kelompok itu tugasnya ini. Nah, kelompok ini ada ketua, ada anggota kelompok, ketua itu tugasnya untuk apa, kelompok itu tugasnya untuk apa. Misalkan dalam diskusi itu harus memecahkan masalah apa, nah itu harus jelas. Jadi supaya diskusinya berjalan dengan lancar. Jadi kelompok diskusi itu tidak bingung harus melakukan apa yang harus mereka pecahkan. Jadi jelas ya, terarah. Lalu yang keempat, memfasilitasi tanpa mendominasi. Maksudnya apa? Bahwa guru sebagai fasilitator itu tugasnya adalah membantu siswa supaya tetap berada pada jalur yang jalur yang benar tanpa terlalu mengarahkan. Jadi guru apa ya? Guru nggak mendominasi, kamu harus gini, kamu harus gitu, enggak. Jadi siswa itu cukup diberikan arahan-arahan ya, cukup diarahkan supaya siswa, namanya diskusi ya, diskusi ini harus siswanya lebih aktif, cukup diberikan arahan yang jelas supaya siswa bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu yang terakhir adalah memonitor dan memberikan umpan balik ya. Jadi guru jangan ketika membuat kelompok diskusi, lalu guru seenaknya saja ditinggal pergi siswanya, ditinggal keluar, ditinggal rokokan, atau ditinggal makan ya, jangan. Karena apa?
namanya diskusi ya, kalau dibiarkan ya nggak akan berjalan dengan baik. Pastinya yang ada hanya rame aja, siswa nggak akan menyelesaikan tugasnya. Tapi guru harus ini ya, harus mengawasi, harus tetap memonitor apa yang dilakukan siswa dalam proses diskusi. Selain itu juga memberikan umpan balik ya. eh Ya, memberikan umpan balik yang positif atau yang konstruktif ya. Selanjutnya, keterampilan mengelola kelas. Eh, keterampilan mengelola kelas ini eh ya ada keterampilan menutup pelajaran, membuka pembelajaran dan yang lain-lain ya. Selanjutnya untuk komponen-komponen pengelolaan kelas yang pertama penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi seorang guru harus bisa membangun suasana kelas yang kondusif, yang nyaman ya, yang nggak rame, yang kondusif. Ya guru harus bisa mengatasi perilaku-perilaku siswa yang mengganggu ya. Misalkan siswanya yang rame, yang terlalu aktif, nah itu diarahkan supaya bisa tenang ketika kegiatan belajar mengajar ya. Jadi nggak ada siswa yang paling mendominasi, semuanya diberikan kesempatan yang sama. Terus yaitu pengelolaan yang kedua, pengelolaan interaksi yang positif. Jadi harus ada interaksi yang positif antara guru dan siswa, juga antara sesama siswa. Jadi ya interaksi yang positif ini maksudnya ya berkata yang positif, saling menguatkan, saling memotivasi ya, nggak ada yang bersifat negatif. Yang ketiga, pengendalian disiplin dan perhatian siswa. Jadi guru juga harus sebagai pengendali disiplin. Jangan siswanya aja yang didisiplinkan, tapi gurunya sendiri tidak disiplin. Guru harus menjadi contoh utama yang memberikan contoh yang positif. Namanya guru digugu dan ditiru. Kalau Anda menginginkan siswanya disiplin, maka Anda sendiri harus bersikap disiplin terlebih dahulu. Lalu pengelolaan waktu yang efisien, pengelolaan waktu dengan efisien, yaitu misalkan dalam contohnya dalam ini ya, dalam penyampaian materi pembelajaran harus disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia. Misalkan dalam satu semester diharapkan untuk menyelesaikan katakanlah 5 bab ya, maka itu harus sebisa mungkin harus terselesaikan. Jangan diulur-ulur, juga jangan dicepet-cepetin. Harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran ya. Terus yang selanjutnya yaitu penggunaan strategi pembelajaran yang efektif. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar, guru itu diharapkan bisa memilih strategi pembelajaran yang efektif. Misalkan untuk materi ini saya gunakan strategi pembelajaran yang seperti ini. Untuk materi ini saya gunakan strategi pembelajaran yang seperti apa ya. Lalu yang terakhir yaitu dalam keterampilan mengelola kelas adanya keterampilan dalam mengevaluasi dan refleksi. Jadi guru itu harus terampil dalam mengadakan evaluasi pembelajaran, dalam melakukan penilaian, dalam melakukan refleksi ya. Karena itu apa? Karena itu sangat penting untuk keberlanjutan keberhasilan pembelajaran selanjutnya ya. Karena keberhasilan pembelajaran materi ini itu nantinya akan menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan dan keberhasilan pembelajaran materi selanjutnya. Nah, itu beberapa keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru atau tenaga pendidik, khususnya guru matematika. Ada beberapa keterampilan tadi yang sudah saya jelaskan ya. Dan selanjutnya di sini ada aktivitas mahasiswa sebagai bahan evaluasi Anda untuk saya mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terkait materi yang sudah kita bahas hari ini. Seperti biasa, ini adalah merupakan tugas individu, tugas mandiri yang harus Anda kerjakan dalam seminggu ke depan yang nantinya akan dikumpulkan minggu depan sebagai prasyarat Anda mengikuti perkuliahan selanjutnya di minggu depan, di pertemuan selanjutnya ya. Nah, di sini ada beberapa rangkuman simpulan dari materi yang sudah saya jelaskan. Jadi ada 8 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama, keterampilan bertanya, ada keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan penutup pelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan keterampilan
mengelola kelas ya. Jadi dalam keterampilan bertanya itu bertanya tujuannya adalah untuk meningkatkan minat, mengukur pemahaman, melatih berpikir kritis dan membangun diskusi. Jenis pertanyaan juga macam-macam, ada pertanyaan konvergen, divergen, reflektif, probing dan hipotesis seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Begitu juga dengan keterampilan memberikan penguatan ya. Artinya guru harus memberikan motivasi melalui penguatan verbal, bisa nonverbal, bisa material dan kegiatan. Dan penguatan itu harus bersifat konsisten dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan ya. Begitu juga dengan keterampilan mengadakan variasi, yaitu bisa variasi dalam hal metode, dalam media pembelajaran, interaksi, lokasi pembelajaran, penyajian soal, dan lain-lain. Dan sedangkan untuk keterampilan menjelaskan, yaitu kita sebagai guru harus memberikan penjelasan yang jelas, ya, terarah, bisa menggunakan analogi, menggunakan bahasa yang sederhana, dan bisa menggunakan pendekatan visual untuk mempermudah pemahaman konsep siswa. Begitu juga dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran ya. Jadi dalam membuka dan menutup pelajaran itu ada langkah-langkahnya tersendiri supaya apa ya pembelajaran lebih bermakna, siswa lebih termotivasi, lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran kita. Karena biasanya siswa itu menilai ya, menilai guru ini biasanya seperti ini, dosen ini biasanya seperti ini. Nah, kalau guru atau pendidik yang bisa membuka dan menutup pelajaran dengan baik, ya itu biasanya pembelajarannya bisa lebih bermakna ya. Beda dengan guru yang masuk nggak ada salam, langsung berikan tugas, langsung menjelaskan materi, keluar juga nggak memberikan salam, nggak memberikan motivasi ya, itu kurang kurang baik lah ya. Itu rangkuman dari materi yang saya jelaskan hari ini. Seperti biasa, kalau masih ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di grup Telegram atau Anda bisa chat secara pribadi melalui via Telegram maupun WhatsApp ya. Dan di sini ada refleksi nih ya, ada pertanyaan refleksi. Kira-kira apa keterampilan mengajar yang ingin Anda tingkatkan setelah materi ini? Nah, setelah Anda mempelajari beberapa keterampilan dasar yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira Anda lebih tertarik kepada keterampilan yang mana yang ingin Anda dalami? Entah itu semuanya, atau satu saja, dua saja, sebagian saja, atau semuanya ingin Anda kuasai ya. Silahkan Anda jawab di kolom komentar seperti biasa. Jawab di kolom komentar sebanyak mungkin sebagai apa ya? Sebagai tolak ukur saya bahwa Anda sudah benar-benar mengikuti pembelajaran kita hari ini. Anda benar-benar sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Begitu ya teman-teman. Nah, mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang barokah ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.